Oke, ini GDP gap. Oh, ini yang tadi yang apa namanya? Kenapa kok nggak dihitung intermediate product tadi ya? Ya, sini karena waktunya tinggal dikit. Pokoknya intinya kalau kita menghitung intermediate, ini kan ada sebuah perusahaan nih, dia raw materialnya beli dari firm R, firm apa ini I, dan firm F. Kemudian selain ada raw material, harga raw materialnya sendiri, juga ada biaya-biaya lain yang mengikuti. Dari firm R, biaya-biaya lain 100, dari firm E 30, dan 50. Sehingga kalau dijumlah, ini harusnya jadi 180. Tapi kalau setiap, ini kalau dijumlah dari apa end produknya aja ya, kita cuma lihat dari firm ini, apa final product firmnya, firm yang memproduksi final product. Itu seharusnya angkanya adalah 180 value-nya. Tapi kalau kita lihatnya itu dari ke semua firm, ini jatuhnya jadi 230, ini di total, karena mereka kan memproduksi ya, jadi ada kemudian tambah 180, jatuhnya jadi 410. Jadi malah besar, beda sama hasilnya yang ini bawah. Oke. Apa lagi ya? Expenditure. Oke. Jadi untuk ngitung GDP itu sebetulnya ada dua. Yang barusan kita bahas, consumption plus investment plus government spending plus net export, itu adalah perhitungan GDP dengan expenditure based atau spending based. Ya, expenditure based atau spending based sama aja. Ada juga cara menghitung GDP dengan income based. Jadi unsurnya ini sebenarnya ya ini lengkapnya ya, tapi secara garis besar yang penting itu 3 teratasnya. Jadi operating surplus gross atau gross profitnya dari menjual produk. Income base itu berarti pendapatannya. Jadi kita lihat berapa sih income dari masing-masing perusahaan itu di setiap sektor industri itu, income-nya berapa sih dari jualannya. Kemudian mix income ini dari, atau sebelum income di compensation employee dulu. Compensation of employee ini adalah income untuk masing-masing pekerjanya. Jadi masing-masing karyawannya itu kan juga dihitung tuh income. Karena ya dari kacamata ini itu kan ibaratnya si perusahaan itu menyediakan service untuk employee-nya itu supaya dia dapat income. Jadi income-nya si employee itu harus kita. Nah, yang mixed income itu adalah income yang diterima oleh bukan pekerja langsung, jadi bukan employee langsung dari sebuah perusahaan itu. Misalnya kalau di Indonesia itu satpam itu outsource misalnya. Sorry. Kalau outsource ya digajinya kan sama perusahaan outsourcing-nya itu ya. Oke, lain. Misalnya dia konsultan apa private konsultan apa sih? Konsultan swasta. Itu kan dia kan nggak terikat tuh sama employee sebuah perusahaan. Maka itu maksudnya mixed income. Oke. Kemudian ya ini yang lain-lain ya. Nah, ada juga GNI. Ini ada GNI di bawah. Apa bedanya GDP sama GNI? Waktu saya sedikit sih. Langsung aja ya. Kalau GDP itu kita ngitung berdasarkan berapa banyak yang diproduksi oleh sebuah negara. Ingat yang diproduksi ya, diproduksi oleh sebuah negara. Kalau GNI itu berapa, menghitung basisnya adalah jumlah yang diterima income oleh warga dari sebuah negara tersebut. Ingat, sekali lagi ini penting ya, GDP versus GNI. GDP itu barang yang diproduksi oleh kita, sebuah negara, termasuk yang diekspor juga, nanti kan masuknya ke komponen ekspor-impor tadi. Termasuk yang diekspor, termasuk yang dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri. Kalau GNI,
itu kita nggak melihat dia diproduksi dari mana, yang penting itu kita nikmati di dalam negeri. Income-nya masuk ke dalam negeri. Nah, GDP dan GNI itu bisa beda nilainya. Karena beberapa circumstances yang spesifik. Misalnya, orang yang bekerja di luar negeri. Misalnya saya buka jasa konsultasi di luar negeri, misalnya di Malaysia. Yang produksi adalah Malaysia, karena saya bekerja di Malaysia. Servis konsultan saya, itu dinikmati oleh orang Malaysia. Jadi saya berproduksi di Malaysia. Tapi income-nya masuk ke saya, yang mana saya adalah orang Indonesia, saya ada di Indonesia. Jadi GNI-nya masuk ke Indonesia, GDP-nya masuk ke Malaysia. Itu satu. Kedua, misalnya saya sekolah di luar negeri, misalnya. Produksi sekolah, ijazah sekolah, itu ada di luar negeri. Misalnya sekarang saya lagi menyelesaikan studi di Taiwan. Produksinya ada di Taiwan. Tapi karena beasiswanya itu, kalau beasiswa itu lebih ke ini ya sebetulnya. Ya, tapi paham ya maksud saya ya. Beasiswanya itu dikirimkan oleh orang Indonesia, government Indonesia, maka itu akan masuk government spending untuk Indonesia, masuk masuk GDP. Oke, mungkin salah case, tapi mungkin kalian paham maksudnya ya. Ada lagi yang lain, misalnya ya ekspor-impor jelas ya. Apa ya yang spesifik lagi? Ya mungkin itulah pokoknya. Jadi GDP sama GNI itu sangat mungkin berbeda karena circumstances tertentu. Nah, ini contohnya di sini ada GNI lebih tinggi daripada GDP. Nah, GDP lebih tinggi daripada value added karena di value added itu belum termasuk dengan taxes atau pajak-pajak. Kalau di GDP dia sudah menghitung pajak-pajak. Value added itu yang tadi ya, yang hitung apa? Hitung final product value, final product value. Ini apa nih? Ya ini kalian baca-baca sendiri lah apa yang. Ya GDP comparison. Mungkin saya ini aja deh. Jadi kalau kalian lihat di beberapa laporan itu kan ada GDP comparison antar negara ya. Biasanya itu dalam